Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Salam jumpa kembali di podcast Renungan Pagi Mutiara hari ini yang setia menyapa dan menemani pagi saudara di dalam doa dan renungan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan di kesempatan pagi hari ini akan mengangkat judul Yesus Gembala yang Baik. Dan nas firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di masa Yesus berinkarnasi dan hidup di tengah-tengah umat Israel, Yesus memandang bahwa jemaat atau yang diistilahkan sebagai domba-domba Tuhan itu tidak digembalakan dengan baik oleh para imam dan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Sehingga Tuhan berkata di dalam Matius 15 ayat 14, ia mengibaratkan bahwa para imam itu seperti orang buta yang menuntun orang buta, dan kedua-duanya akan masuk ke dalam lubang. Tuhan Yesus mengeluhkan, bahkan menegur, mengecam dengan keras praktek-praktek keagamaan yang dijalankan oleh orang-orang Farisi, karena mereka tidak memikirkan kesejahteraan domba-domba Tuhan. Mereka hanya memikirkan kepentingan mereka, golongan mereka semata. Mereka tidak memikirkan bahwa domba-domba Tuhan ini harus digembalakan, dituntun di dalam kebenaran, dan dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus berkata dengan tegas bahwa ia adalah gembala yang baik. Yesus memberikan perumpamaan bahwa seorang gembala yang baik, ia akan masuk melalui pintu, dan penjaga akan membukakan pintu itu kepada gembala yang baik. Sementara pencuri itu masuk dengan cara memanjat tembok. Perlu saudara ketahui ya, kandang domba itu biasanya terpisah dari rumah, dan akan ada yang namanya penjaga domba yang berjaga-jaga di depan pintu kandang itu. Jadi kalau pencuri, ia tidak mungkin masuk lewat depan. Ia pasti akan memanjat lewat samping atau lewat di mana tempat yang tidak terlihat oleh penjaga. Tetapi seorang gembala yang baik, seorang gembala yang memang betul-betul gembala, ia akan masuk melalui pintu, dan penjaga itu akan mengenal dia dan membukakan pintu itu kepada dia. Yesus sebenarnya sedang menyindir pemimpin-pemimpin agama orang-orang Farisi. Yesus berkata mereka ibarat pencuri. Domba-domba tidak mengenal suara mereka. Di beberapa kesempatan juga Tuhan berkata bahwa para pemimpin-pemimpin agama itu sebagai penyamun, perampok. Artinya orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan mereka. Mereka tidak memikirkan kesejahteraan, kebahagiaan, sukacita dari domba-domba. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Yohanes 10 ayat 3 berkata, "Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar." Saudaraku, ini memang sebuah fakta ya. Ada gembala-gembala di Timur Tengah yang hari-hari ini mereka memang memberikan nama bagi domba-dombanya satu persatu. Dan uniknya, setiap kali gembala ini memanggil dombanya berdasarkan nama, domba yang namanya dipanggil akan merespon, saudaraku, karena mereka mengenal suara gembalanya. Demikian juga Yesus, ia akan menuntun setiap domba-dombanya keluar dari kandang domba untuk menuju padang rumput dan sungai dengan air yang tenang, di mana Tuhan akan memuaskan dahaga mereka. Biasanya gembala itu akan berjalan di depan, dan domba-domba akan mengikuti dia. Ini adalah gambaran yang indah bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita.
Domba-domba itu mengikuti dia bukan karena jabatan gembala itu, tetapi karena koneksi, ada hubungan keintiman, ada chemistry, kedekatan secara personal. Ini yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, bahwa kita memiliki kehidupan atau hubungan yang intim dengan Tuhan, dan kita mengikuti Dia setiap hari. Lalu Yesus berkata, ada juga gembala-gembala upahan yang ketika serigala datang, mereka boro-boro menyerahkan nyawa untuk melindungi domba-dombanya, mereka hanya kabur. Ini adalah teguran bagi saudara-saudara, para hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang. Mari mulailah memperhatikan domba-domba Tuhan yang dipercayakan kepada saudara. Bukan semata memandang mereka sebagai sumber pemasukan, atau saudara memikirkan hanya sebatas tanggung jawab oleh karena digaji. Tetapi pandanglah domba-domba ini sebagai kepercayaan dari Tuhan yang harus dilindungi dengan segenap hati. Bahkan sekalipun kita tidak mendapatkan sesuatu yang lebih di dalam penggembalaan, tetapi kita mau melakukannya semata karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Yesus berkata juga, ada domba-domba yang lain yang di luar kawanan domba ini. Yesus sedang berbicara bahwa Ia pun akan menggembalakan nantinya bangsa-bangsa lain di luar Israel, yakni kita, orang-orang Indonesia dan semua orang di dunia ini. Orang-orang yang diselamatkan oleh karena anugerah dan kasih karunia. Bagaimana Tuhan Yesus sendiri menggenapi apa yang diucapkan. Gembala yang baik akan menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan Yesus sudah rela mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk memiliki keintiman dan hubungan pribadi dengan Engkau, sehingga Engkau boleh menuntun kami setiap hari menuju ke rumput yang hijau dan air yang tenang, di mana kami beroleh kesegaran di dalam jiwa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama. Saya percaya kita semua boleh dituntun setiap hari oleh Gembala Agung kita dengan penuh sukacita. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.